Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kita melanjutkan video yang sebelumnya. Kali ini kita akan belajar pada kegiatan belajar 2. Sebelumnya pada kegiatan belajar 1 kita sudah membahas mengenai kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk pagi ini kita akan mempelajari posisi atau kedudukan titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai diagram Cartesius, dan pada kali ini perhatikan ada diagram Cartesius, di mana diagram ini terdiri dari sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak, kemudian garis-garis tegak dan garis-garis lurus yang saling berpotongan, di mana di dalamnya terletak denah sebuah perkemahan. Nah, perhatikan di situ ada tempat titik-titik yang diberi nama, seperti pada titik tengah itu adalah pos utama. Pos utama itu kita namakan titik asal 0,0. Jadi titik potong antara sumbu X dan sumbu Y dinamakan titik asal. Nah, pada denah pos utama kita jadikan titik asal. Titik asal apa? Titik asal untuk menentukan letak titik-titik yang lain yang ada di dalam denah ini. Baiklah anak-anak, untuk perhatikan yang pos 1. Nah, ini pos 1 letaknya di situ. Kita seolah-olah dari pos utama dari 0,0 akan membaca di mana letak pos 1. Jika kita berjalan mengikuti arah kotak-kotak ini, atau kita berjalan menurut aturan Cartesius, maka kita harus berjalannya ke arah kanan atau ke arah kiri yang mendekati pos utama. Jadi untuk ini kita akan menuju ke pos utama, berangkat dari menuju ke pos 1 dari pos utama, kita harus ke kanan dulu 2 petak, lalu ke utara atau ke atas 5 kotak. Dari sini kita dapat menentukan, artinya bahwa pos 1 terletak pada kedudukan koordinat 2,5. Dilihat dari pos utama atau titik asal 0,0, maka pos 1 dinamakan, kenapa ditulis 2,5, itu artinya dari pos utama 2 langkah ke kanan dan 5 langkah ke atas. Nah, kemudian pos 2, perhatikan pos 2. Pos 2 itu kenapa ditulis negatif 4,4? Karena dari pos utama menuju ke pos 2 kita harus bergerak 4 langkah atau 4 kotak ke arah kiri, lalu ke atas sebanyak 4 kotak. Jadi sesuai dengan konsep dari Cartesius yang menemukan diagram ini, kita berjalannya kalau ke kanan itu berarti positif, maka kirinya adalah negatif. Nah, demikian juga nanti yang arah atas bawah, jika ke atas positif, jika ke bawah negatif. Itulah sebabnya pos 2 dinamakan atau mempunyai koordinat titik negatif 4,4. Selanjutnya pos 3. Pos 3 letaknya di kuadran keempat. Ya, di kuadran keempat. Untuk menuju ke pos 3 dari pos utama harus ke mana dulu? Ya, ke kanan dulu 3 langkah atau 3 kotak, baru ke bawah
3 kotak, karena ke bawah maka negatif, yang ke kanan 3 positif, sehingga pos 3 diberi nama koordinat 3, negatif 3. Lalu coba perhatikan tenda 1. Nah, di situ ada tenda 1. Untuk ke tenda 1 koordinatnya 2,0, artinya 2 langkah ke kanan, 0 artinya tidak bergerak lagi, berarti diam-diam di tempat. Jadi hanya bergerak ke kanan 2 kotak baru terus diam. Makanya koordinatnya 2,0. Tenda 2 kita harusnya kan ke kiri ke kanan, karena letaknya ada di atas berarti tidak usah ke kiri kanan atau diam. Jadi untuk arah sumbu X nya diam 0 baru ke atas, jadi hanya ke atas 2 petak, 2 kotak. Jadi tenda 2 koordinatnya adalah 0,2. Sementara tenda 3 bergeraknya ke kiri 2 kotak lalu diam, tidak ke atas tidak ke bawah, makanya itu negatif 2,0. Dan untuk tenda yang keempat diam di tempat 0 lalu berjalan ke bawah 2, sehingga koordinatnya 0, negatif 2. Pasar di mana letaknya jika dilihat dari 0,0? Ada yang tahu ya? Pasar, ini pasar, berarti harus ke kanan 4, ke atas 3, jadi pasar itu 4,3. Lalu hutan ini posisinya di sana. Kenapa ditulis negatif 5,8? Karena ke kiri 8, ke atas 5. Lalu perumahan, ini perumahan di kuadran 1 ya 6,5. Dan kemudian kolam, ini kolam di kuadran ketiga negatif 3, negatif 3. Lalu tanah lapang, yaitu tanah lapang tempatnya di situ, berarti ke 4 ke kiri negatif 4, ke atas 3, jadi negatif 4,3. Demikian kedudukan titik dilihat dari pos utama dalam gambar, atau secara umum dilihat dari titik asal 0,0 gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan di video ini. Kemudian kita akan menentukan titik-titik yang sama, namun kita tidak melihatnya dari pos utama. Jadi sekarang sebuah titik sembarang sebagai titik asal, karena dalam kenyataannya kan kita tidak harus selalu berada di 0,0. Misalkan saat ini kita berada di tidak di 0,0, tapi kita berada di tanah lapang, sedang berada di tanah lapang, semua kumpul di tanah lapang, negatif 4,3. jadi posisi awalnya adalah di negatif 4,3. lalu dari posisi negatif 4,3 ini kita akan membaca letak titik-titik yang lain ini sebagai titik asal. Jadi 0,0 nya tadi pada pembahasan sebelumnya, pada kali ini pusat asal berangkatnya berada negatif 4,3. Kita akan membaca letak pos 1. Letak pos 1 jika berangkatnya dari negatif 4,3. Dari lapangan min 4,3 kalau menuju ke pos 1, ini pos 1
Berarti kita harus bergeraknya ke kanan dulu, ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu ke atas 2. Itulah sebabnya pos 1 letaknya 6,2 dari negatif 4,3 ya. Jadi yang tadinya kalau dari 0,0 2,5, kalau dari negatif 4,3 posisinya adalah 6,2. Hutan ini harus ke kiri dulu dari lapangan ke kiri 3 langkah. Kalau ke kiri maka negatif 3, kemudian ke atas 2 langkah. Itulah sebabnya posisi hutan, letak hutan ini yang tadinya negatif 8,5, maka dibaca dari tanah lapang adalah negatif 4, negatif 3,2. Secara umum, jika kita tidak selalu menggunakan gambar, maka kedudukan titik yang semula dari X, Y jika dibaca dari A, B, maka caranya mudah saja. Jadi yang X mula-mula itu yang akan kita baca itu dikurangi dengan asalnya dari tempat berdirinya, sehingga X nya dikurangi A, Y nya dikurangi B. Jadi membaca X, Y dari A, B. Sebagai contoh, misalkan tenda 2 itu terletak pada tenda 2 terletak pada (0,2) dilihat dari tanah lapang. Nah, untuk bergerak ke sana kita butuh gerak ke kanan 4 langkah dan ke bawah 1 langkah. Seandainya tanpa gambar, maka kita bisa menghitungnya, yaitu 0 dikurangi negatif 4 dan 2 dikurangi 3. Kenapa dikurangi negatif 4 dan dikurangi 3? Karena membacanya dari negatif 4,3, maka diperolehlah 0 dikurangi negatif 4 jadinya positif 4, 2 dikurangi 3 negatif 1. Demikian juga pos 3. Nah, ini pos 3 membacanya dari min 4,3, maka 3 dikurangi negatif 4 dan negatif 3 dikurangi negatif 3. Jadi menguranginya dengan tempat asal berangkat. 3 dikurang negatif jadi positif 4, jadi 7, negatif 6. Lalu tenda 1 terletak pada tenda 1 itu adalah 2,0 asalnya, permulaannya kalau di sini berarti 2 dikurangi negatif 4 dan 0 dikurangi 3, maka diperoleh 6, negatif 3. Bisa dipengerti ya. Jadi pada dasarnya kita tidak selalu menggunakan gambar. Gambar yang pertama kita buat ini hanya perbandingan untuk memudahkan pemahaman. Jadi sebuah titik jika dilihat dari titik A, B yang semula dari titik dilihat dari 0,0 adalah X, Y akan menjadi X dikurangi A, Y dikurangi B. Kemudian ini untuk melatih kalian dalam memahami kedudukan titik terhadap 0,0 dan kedudukan titik terhadap titik lain, ada beberapa soal, ada 4 soal latihan yang bisa kamu terapkan, kamu latih sendiri untuk pemahaman. Jika nanti ada kesulitan, kalian bisa menghubungi saya langsung lewat Google
Classroom chatting ataupun melalui WA chatting. Silahkan dicoba. Yang nomor 1 itu adalah menyebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai. Jadi dalam gambar ini adalah aliran sungai yang digambar di dalam koordinat kartesius. 5 bebas, yang penting 5. Jadi jawaban si A, si B jawabannya tidak harus sama. Kemudian yang kedua, sebutkan titik yang dilewati aliran sungai yang berada di kuadran 1. Nah, ingat pada kegiatan belajar 1 pada video yang pertama ada pemahaman tentang kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Demikian yang nomor 3 juga sama, titik-titik yang berada pada kuadran 4. Nah, yang nomor 4 ini adalah materi yang terakhir tadi, yaitu menentukan koordinat titik A dilihat dari G, bukan dari titik asal. A dilihat dari G, jadi kita harus tahu A nya itu berapa, berapa asalnya, G itu berapa, berapa asal koordinatnya. B dilihat dari G, C dilihat dari G, dan D dilihat dari G. Mudah-mudahan kalian bisa mencobanya. Jika ada akan hubungi saya. Yang nomor 2 ini adalah penerapannya. Nah, seekor lalat digambar di dalam bidang koordinat kartesius dan berjalan mengikuti gerakan awalnya dari 0,0 lalu bergerak 1 ke atas dan 1 ke kiri. Nah, pada waktu dari 0,0 kalau bergerak 1 ke atas tentunya sampai di 0,1. Dari situ bergerak ke kiri berarti negatif 1,1. Lalu ke bawah kembali ke negatif 1,0. Lalu ke kanan 1 langkah maka kembali ke 0,0. Demikian seterusnya, muter-muter terus. Nah, tugas kalian adalah bagaimana atau berapakah koordinat posisi di manakah letak lalat jika lalat tadi bergerak 10 kali, dan yang B berapakah kedudukan atau koordinat titik lalat tadi jika bergerak 25 kali. Mudah-mudahan kalian bisa memahami soal ini dan dapat menambah pengetahuan kalian tentang koordinat kartesius, karena materi ini sangat berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian tahu ada aplikasi Gojek itu menggunakan koordinat seperti ini. Kemudian kedudukan negara-negara di dunia, peta itu juga menggunakan koordinat kartesius seperti ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.